desain intent dan juga convert entities. Selamat datang kembali di channel One Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Pada video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai desain intent dan juga convert entities pada sketch. Oke, kita mulai saja. Kita akan mencoba untuk membuat model seperti ini. Kalau kita bisa lihat di sini historinya, jadi dia membuat bagian bawah dulu segi 6, lalu dia membuat ular M5 di bawah, kemudian membuat plane baru di sini, ya, di atas sini, lalu dia membuat kepalanya, kemudian dia memotong ini kepalanya, kemudian menambahkan leher, dan yang terakhir radiusnya. Oke, kita bisa mulai saja. Kita bisa buat part baru, new part, lalu pastikan unit system yang kita gunakan di pojok kanan bawah ini mm gram second. Kemudian kita bisa membuat sketch segi 6 untuk bodinya. Kita bisa membuat sketchnya di top plane. Kita klik kanan top plane, kita masuk ke sketch. Setelah itu kita langsung klik yang polygon ini, polygon segi 6, inscribe circle, biarkan lingkarannya bantuan di dalam. Kita klik dari titik tengah atau origin, keluar seperti ini, klik. Kita escape untuk mengakhiri komen polygon. Di sini kita sudah mendapatkan polygon yang kita inginkan. Supaya menghindari dia berputar seperti ini, kita bisa klik salah satu garis atau salah satu tepinya. Kita klik, kita kasih relation dulu. Salah satu tepinya kita kasih horizontal. Jadi semacam ini. Kita escape untuk membebaskan pilihan. Baru setelah itu kita tambahkan smart dimension. Smart dimension untuk lingkaran yang putus-putus ini, keluar seperti ini. Ukurannya 13,8. Oke, kita escape. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined atau sketch yang sudah lengkap. Di sini ukurannya sudah, bentuknya sudah, dan posisinya terhadap origin juga sudah. Kita bisa exit edit sketch sekarang. Kemudian kita tampilkan isometric view, Ctrl 7, lalu kita extrude. Biarkan sketch ini dalam keadaan terpilih ya, semacam ini ya. Lalu kita langsung klik extrude saja. 36,7. Lalu kita klik di luar area seperti ini untuk melihat previewnya, preview semacam ini. Lalu kita bisa oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3D geometri dari body yang akan kita buat. Kemudian kita bisa tambahkan lubang di bagian bawah sini tadi, lubang M5. Oke, kita isometrik dulu. Kita bisa masuk ke hole wizard, lalu kita bisa pilih tipenya straight tab, standar ISO, tipenya bottoming tab hole. Nah, untuk ukurannya M5, and conditionnya kita bisa ganti blind, atau kita tentukan sendiri di sini. Kedalaman untuk yang atas ini ya, blind hole depth, kedalaman lubangnya. Untuk yang bawah ini tab treat depth, kedalaman ulir. Kedalaman ulirnya kita bisa ganti 20, jadi ulirnya dalamnya 20. Kemudian kita klik di luar area seperti ini untuk melihat perubahannya. Nah, setelah kita klik 20, dia sudah mengikuti untuk kedalaman lubangnya. Biarkan saja standar. Kemudian kita bisa turun, kita klik yang cosmetic treat seperti ini, dan kita centang yang with treat layout. Untuk pengaturan yang lain biarkan default seperti ini. Kemudian setelah tipe dari lubangnya kita definisikan, kita bisa masuk ke tab position. Kita tentukan di mana lubang itu kita buat, tentunya di permukaan yang bawah ini. Kita klik permukaannya, lalu kita klik di titik tengah atau titik origin dari permukaan tersebut seperti ini. Ketika sudah selesai, kita bisa tekan escape untuk mengakhiri penambahan lubang. Escape. Kemudian kita bisa oke. Nah, kita sudah mendapatkan lubang M5 dengan kedalaman 20. Kita isometrik. Kemudian setelah menambahkan lubang, kita membuat kepalanya. Tapi kepalanya tidak langsung tersambung dari sini. Saya mau ada jarak 8,8 dari permukaan teratas dari body ini. Untuk itu kita bisa membuat reference geometry atau plane baru di atas ini. Seperti pada video sebelumnya, untuk membuat plane kita bisa klik features, lalu masuk ke reference geometry, plane. Yang kita jadikan referensi utama atau referensi pertama ini adalah permukaan ini. Jadi plane barunya tersebut sejajar terhadap permukaan ini dengan jarak 8,8. Kita klik di sini di area bebas untuk melihat previewnya. Di sini previewnya sudah sesuai ya dengan keinginan kita. Kalau kita mau membalik arah ke bawah, kita bisa klik flip offset semacam ini. Tapi kita ingin yang ke atas. Atau untuk menambah jumlahnya kita bisa klik ini. Tapi kita cukup satu saja. Setelah kita mendapatkan preview yang sesuai dari plan yang akan kita buat, kita bisa oke.
Di sini kita sudah mendapatkan plane baru di atas permukaan ini dengan jarak 8,8. Kemudian kita mau menggambar sketch untuk kepalanya. Sketch untuk kepalanya itu sama seperti sketch body. Jadi kita bisa mengaktifkan dulu sketchnya di plane 1 ini. Klik kanan plane 1, lalu aktifkan sketchnya seperti ini. Setelah kita masuk ke jendela sketch, kita bisa normal tuh, Ctrl 8. Kemudian saya ingin menggunakan tepian dari 3D geometry yang ada ini untuk dijadikan sketch baru. Caranya kita bisa klik convert entities, sketch ya, convert entities, lalu entities to convert. Yang akan kita convert yang mana nih? Katakanlah kita klik dulu garis yang ini, klik. Kita bisa oke dulu. Kita bisa putar sekarang. Jadi istilahnya membuat sketch dari proyeksi tepi yang ini atau ini pada plane 1 ini, semacam itu. Jadi itu fungsinya convert entities, untuk membuat sketch berdasarkan edge atau tepian yang sudah ada. Jadi tepinya ini atau yang ini itu diproyeksikan ke plane yang ini. Kita klik dulu garis yang sudah kita buat, klik, delete. Lalu kita normal tool lagi, Ctrl 8. Saya ingin memilih keseluruhan dari tepi ini. Untuk itu kita bisa langsung klik permukaannya saja nanti. Kita aktifkan dulu sketch, convert entities. Kemudian entities to convert, yang akan kita convert permukaan ini, klik. Ketika kita klik permukaannya ini, dia akan otomatis memilih tepi bagian luar dari permukaan yang kita klik, semacam itu. Kita bisa klik OK sekarang. Oke, kita bisa putar dikit semacam ini. Nah, di sini dia sudah menambahkan sketch yang sama dengan edge seperti ini. Dengan kata lain, edge yang ini dikonvert menjadi sketch di plane baru kita. Jadi ketika ukuran dari edge yang ini atau ukuran dari polygon yang body ini diperkecil atau diperbesar, otomatis sketch ini juga ikut berubah. Tapi kalau bentuknya dirubah, katakanlah dari segi 6 menjadi lingkaran saja, dia akan error karena referensi garis yang kita pilih atau face yang kita pilih tadi udah hilang. Di sini kita sudah mendapatkan sketch untuk kepala. Kita bisa exit edit sketch di sini. Lalu kita bisa langsung extrude boss or base. Kita mau 4,6 untuk tebal kepalanya. Kita bisa oke lagi. Di sini kita sudah mendapatkan body dan kepala. Kemudian kita bisa hide atau sembunyikan plane 1 ini. Kita bisa klik plane 1 ini atau di sini juga nggak masalah. Klik kanan, klik yang icon mata dicoret atau hide. Oke, kita sekarang akan membuat profil revolve cut di sini untuk mendapatkan profil yang seperti kepala baut atau kepala nut. Untuk itu kita perlu tentukan plane yang sesuai terlebih dahulu. Jadi kita pilih plane yang berpotongan terhadap permukaan datar. Kalau kita lihat front plane, dia berpotongannya terhadap garis ya, bukan permukaan. Kalau kita lihat right plane, nah dia berpotongan terhadap permukaan semacam ini. Jadi kita bisa buat baru sketch di right plane. Klik kanan right plane, sketch. Kemudian kita bisa normal tuh, Ctrl 8. Setelah kita Ctrl 8, kita bisa buat line, kita bisa buat semacam ini, segitiga. Nah, kita bisa tekan escape untuk mengakhiri command line. Kita bisa tambahkan smart dimension sekarang, smart dimension di sini dan sini. Jadi sudutnya di sini kita kasih 30 derajat. Kemudian kita bisa tekan escape. Kemudian garis ini kita klik dan juga titik yang ini, tekan dan tahan kontrol. Kita klik titik yang ini. Jadi garis dan titik ini kita mau midpoint kan. Jadi titik yang kita pilih itu berada di tengah-tengah garis. Sekarang setelah kita klik midpoint, kita bisa tekan escape untuk membebaskan kedua pilihan ini. Setelah itu untuk lebar dari profil segitiga ini kita bisa samakan saja terhadap tebalnya kepala. Kita klik garis yang mewakili tebal kepala, bisa ini, bisa ini, sama saja. Kita klik, lalu tekan dan tahan kontrol untuk memilih beberapa item. Kemudian pilih garis yang ini. Kita lepaskan kontrol. Kedua garis ini tadi kita mau apakan? Kita mau equalkan atau kita samakan. Setelah kita equal, kita bisa tekan escape. Di sini kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined atau sudah lengkap. Satu lagi kita bisa tambahkan center line di sini. Center line dari titik ini tengah-tengah sini ke sini. Setelah itu kita escape. Di sini kita sudah mendapatkan profil semacam ini. Kita bisa exit edit sketch sekarang. Exit edit sketch, kita bisa Ctrl 7 untuk menampilkan isometric view. Kemudian kita bisa gunakan revolve cut. Previewnya seperti ini, lalu langsung di OK saja. Kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini dengan revolve cut tadi.
Kemudian kita akan membuat layernya. Kita buat sketch baru di permukaan sini, klik kanan permukaan yang datar ini, lalu sketch baru. Kita bisa aktifkan circle atau lingkaran. Kita klik dari titik originnya ini, klik, lalu geser keluar semacam ini, klik lagi. Kemudian barulah kita escape untuk mengakhiri komen circle. Setelah kita mengakhiri komen circle, kita escape lagi untuk membebaskan pilihan ini ya, escape. Dia jadi biru kan sekarang. Setelah itu kita tambahkan dimension. Setelah dimension, kita klik lingkarannya, kita kasih ukuran 12,5. Lalu kita bisa tekan escape untuk mengakhiri semua dimension. Sekarang kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined. Kita bisa exit edit sketch di sebelah kanan atas, lalu kita bisa extrude depth or face. Jadi sketch yang lingkaran ini kita extrude. Untuk end kondisinya kita klik, kita pilih up to surface sampai ke permukaan. Nah, lalu barulah kita memilih permukaan yang mana nih. Permukaan kita dulu dikit, permukaan yang ini dulunya. Jadi dia di extrude dari permukaan bawah ini up to surface sampai ke permukaan yang ini sebagai bentuk. Barulah kita bisa oke. Kemudian yang terakhir kita bisa tambahkan fillet atau radius. Kita klik fillet, kita kasih radius 0,3. Radiusnya kita bisa tambah di tepian ini. Kita klik dulu tepi ini, jangan terburu-buru menggerakkan kursor ya. Ketika kita klik tepian yang ini, klik garis ini, yang muncul sensitive toolbar untuk memudahkan kita dalam memilih. Di sini ada beberapa pilihan, kita bisa pilih yang paling kiri ini, connect to start loop 5H. Kita klik. Ketika kita klik pilihannya tadi, dia otomatis menambahkan di sini tanpa harus memilih satu persatu. Setelah itu kita klik permukaan atau edge yang ini, klik, dia muncul pilihan lagi, sama kita pilih yang paling kiri. Kemudian barulah kita pilih tepi yang ini, kita pilih yang paling kiri juga. Untuk yang sekarang kita klik yang ini, tepi ini, kita pilih yang paling kiri juga. Kemudian yang bawah, nah di sini kita klik, kita pilih yang paling kiri juga. Jadi dengan bantuan sensitive toolbar dari fillet tadi, kita tidak perlu memilih satu persatu untuk edge yang sebanyak ini, semacam itu. Setelah previewnya sudah sesuai, kita bisa klik OK. Kita bisa Ctrl 7 untuk isometric view. Di sini kita sudah mendapatkan model yang kita inginkan. Kita bisa save dengan nama leher dalam kurung gulu. Save. Oke, itu tadi sedikit mengenai design intent dan juga convert entities. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau sharing ilmu yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.